Uang kertas dan petrodolar dalam sistem moneter internasional. Pada zaman dahulu, manusia berdagang menggunakan uang logam untuk berjual beli. Ada yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan logam lainnya. Namun, pada abad ke-16, tukang emas, mayoritas beragama Yahudi, di Eropa, menawarkan tempat penyimpanan uang logam emas dan perak bagi penduduk Eropa saat itu. Setiap uang logam yang disimpan, si tukang emas goldsmith memberikan berupa nota sertifikat atau banknotes, uang kertas kepada si pemilik uang logam dengan nominal yang sesuai dengan uang logam yang tersimpan. Dari sinilah asal-usul bank dan uang kertas. Banyak masyarakat saat itu menyimpan emasnya dalam bank, hingga akhirnya masyarakat tidak lagi menggunakan uang logam emas dan perak dalam bertransaksi, tapi menggunakan kertas sertifikat tadi dalam berjual beli di pasar. Karena mereka berpikir kertas sertifikat tadi sama berharganya dengan uang logam mereka. Tahun 1694, Bank of England didirikan untuk menggalang dana demi King William III dalam rangka melawan Perancis. Bank tersebut kemudian mulai menerbitkan nota untuk depositonya, simpanan. Nota ini awalnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh kasir banknya. Namun nota ini akhirnya ditandatangani oleh ketua kasir bank Chief Cashier. Pada abad ke-18, nilai nominal pada kertas itu diberi simbol, pound sterling, yakni pound sterling. Pada tahun 1853, nota atau uang kertas tadi tidak lagi ditandatangani oleh ketua kasir, karena mesin cetak printer ditemukan dan mengambil alih dalam pencetakan uang. Namun, pencetakan uang kertas telah melebihi cadangan emas yang tersimpan dalam Bank of England, karena saat itu Inggris sedang berperang dengan Perancis. Inilah yang dilakukan bank-bank di Eropa saat itu, terutama Bank of England, mereka mencetak uang kertas melebihi jumlah emas yang tersimpan. Ketika terjadi kekacauan dunia pada abad 18 dan 19, berlanjut hingga Perang Dunia I dan Dunia II, negara superpower Inggris Raya melemah, dan digantikan oleh Amerika Serikat sebagai negara superpower berikutnya, karena Amerika Serikat merupakan pemenang mutlak Perang Dunia I dan II. Pada tahun 1944, Amerika Serikat mengadakan konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, dan mengundang sejumlah negara-negara dunia. Kemudian konferensi ini melahirkan sebuah sistem yang disebut Sistem Bretton Woods. Dari konferensi ini, lahirlah organisasi internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, World Bank, dan Organisasi Perdagangan Internasional (ITO). Dalam sistem ini, disepakati bahwa US dollar digunakan dalam transaksi perdagangan dunia, fixed exchange rate, dan US dollar dapat dijadikan cadangan devisa. Oleh karena itu, Anda harus punya US dollar agar bisa transaksi dalam pasar internasional, dan mata uang lain tidak bisa. Namun, cara mendapatkan US dollar, suatu negara harus menukar emas yang dimiliki dengan US dollar kepada Amerika Serikat. Dan nilai emas berdasarkan US dollar saat itu adalah $35 sama dengan 1 ons emas. Kemudian, negara-negara dunia memberikan emasnya kepada AS melalui lembaga IMF atau World Bank dan peraturan ini ditetapkan bagi negara yang ingin menjadi anggota IMF. Kemudian IMF memberikan emas tersebut kepada The Federal Reserve, Bank Sentral AS. Soekarno, Presiden Indonesia pertama, sempat memanggil para ulama dan bertanya kepada ulama tentang uang kertas ini. Para ulama menjawab, uang kertas ini bisa digunakan dan halal, jika dapat ditukarkan dengan emas. Namun kenyataan tidak demikian, Soekarno dan ulama tadi tertipu bahwa uang kertas ini mengalami inflasi pengurangan nilai. Karena untuk menjadi anggota IMF, Indonesia harus menyetorkan emas yang dimiliki, dan IMF terus mengintervensi politik Indonesia dengan menawarkan utang, juga dengan bunga, serta negara Malaysia yang merdeka karena diberikan wewenang oleh Inggris. Soekarno langsung membawa Indonesia keluar dari IMF, World Bank, dan PBB. Go to the hell with your aid, enyahlah ke neraka dengan bantuanmu, suara lantang Soekarno kepada bantuan IMF. Tidak hanya itu,
Soekarno juga bekerja sama dengan John F. Kennedy untuk menggunakan logam mulia sebagai mata uang. Benar, John F. Kennedy sempat berpidato sebelum terbunuh, bahwa melalui Eksekutif Order 11.110 terbit tanggal 4 Juni tahun 1963, dia ingin AS menggunakan perak sebagai basis US dollar, dan mengecam tindakan The Federal Reserve serta CIA yang berkonspirasi dalam memperbudak rakyat Amerika Serikat. Tindakan JFK ini mengancam The Fed, selaku bank sentral yang sahamnya dimiliki oleh swasta, dan tanggal 22 November tahun 1963, dia dibunuh. Ketika negara-negara dunia menukarkan emasnya dengan US dollar agar bisa ikut dalam pasar internasional, Fixed Exchange Rate, maka otomatis jumlah emas Amerika Serikat bertambah. Sedangkan mata uang negara lain didasari dengan nilai US dollar dan cadangan emas yang makin berkurang. Sebagai penggagas Bretton Woods, sistem ini sangat menguntungkan Amerika Serikat karena US dollar menjadi standar perhitungan. Pada saat itu, pemerintah AS berjanji untuk membolehkan pertukaran setiap US dollar yang dimiliki oleh negara manapun dengan emas yang tersimpan di Fort Knox, Amerika. Akan tetapi, lama-kelamaan Amerika kesulitan untuk memenuhi cadangan emas setiap kali mencetak, memprint dolar. Amerika sendiri sangat membutuhkan dolar karena Amerika terlibat perang dengan Vietnam pada tahun 1960-an yang membutuhkan banyak biaya. Secara perlahan kesepakatan ini dilanggar oleh Amerika, tentu lebih mudah mencetak dolar daripada mendapatkan emas. The Federal Reserve lah yang memiliki wewenang dalam mencetak uang dolar, bukan Departemen Keuangan AS. Disinilah letak keanehannya. Wewenang pencetakan uang diberikan pada pihak swasta, yakni The Fed, lembaga Yahudi Eropa, yang seharusnya berada dalam wewenang pihak pemerintah. Pada akhirnya The Fed mencetak dolar melebihi cadangan emas yang dimilikinya. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadap US dollar. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa penukaran US dollar secara besar-besaran oleh negara-negara Eropa. Perancis, pada masa pemerintahan Charles de Gaulle, negara yang pertama kali menentang hegemoni US dollar dengan menukarkan sejumlah 150 juta US dollar dengan emas. Tindakan Perancis ini kemudian diikuti oleh Spanyol yang menarik sejumlah 60 juta dolar AS dengan emas. Praktis, cadangan emas di Fort Knox berkurang secara drastis. Ujungnya, secara sepihak, Amerika membatalkan Bretton Woods System melalui dekret Presiden Nixon pada tanggal 15 Agustus tahun 1971, yang isinya antara lain, US dollar tidak lagi dijamin dengan emas. Istimewanya, US dollar tetap menjadi mata uang internasional, hard currency untuk cadangan devisa negara-negara di dunia. 2 tahun kemudian, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan global akan US dollar, sistem lain diciptakan yang disebut sistem petrodolar. Pada tahun 1973, terjadi sebuah kesepakatan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Henry Kissinger, Sekretaris Negara Amerika Serikat saat itu menemui Raja Faisal untuk mengusulkan sebuah perjanjian, yaitu setiap pembelian barel minyak dari Arab Saudi harus dibayar dengan US dollar. Berdasarkan perjanjian ini, negara manapun yang berusaha membeli minyak dari Arab Saudi harus menukar terlebih dahulu mata uang negara mereka dengan US dollar. Dalam mewujudkan kesepakatan ini, Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan bagi ladang minyak Arab Saudi dari tetangga mereka, termasuk Israel. Siapa yang bisa mengendalikan suplai makanan, maka dia bisa mengendalikan orang-orang. Siapa yang bisa mengendalikan energi, oil, maka dia bisa mengendalikan benua. Siapa yang bisa mengendalikan uang, maka dia bisa mengendalikan dunia. Henry Kissinger, 1973. Tahun 1975, negara-negara anggota OPEC juga sepakat untuk menjual minyak mereka berdasarkan US dollar dengan imbalan pertukaran senjata dan perlindungan militer. Sistem petrodolar ini, atau secara sederhana dikenal sebagai sistem Oil for Dollars, secara langsung meningkatkan kebutuhan dunia akan US dollar. Dan tentu saja,
Karena permintaan minyak dunia meningkat, maka meningkat pula permintaan US dollar. Sekali lagi, kebijakan ini sangat menguntungkan Amerika Serikat sekaligus menambah kekuatan sebagai negara superpower. Begitulah bagaimana cara mereka berusaha mengendalikan dunia. Namun, usaha mereka tidak selalu berjalan lancar. Banyak juga yang menentang agenda mereka, tidak hanya dari kalangan umat Islam, tapi juga dari non-Muslim. Pertanyaannya, setelah pencetakan uang tidak lagi berdasarkan jumlah emas yang tersimpan, bagaimana cara The Federal Reserve, selaku bank sentral AS memenuhi permintaan dunia akan US dollar, yang mana semakin bertambah produksi minyak, maka semakin tinggi pula permintaan US dollar. 1. Fractional Reserve Banking System. Tahun 1960-an, Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve menerbitkan sebuah dokumen atau buku yang berjudul Modern Money Mechanics. Tujuan dari dokumen itu adalah untuk menjelaskan proses dasar pembuatan uang kertas US dollar dalam sebuah sistem yang disebut Fractional Reserve Banking. Proses pencetakan uang dengan berbagai terminologi atau istilah perbankan. Lebih sederhananya begini. Ketika pemerintah Amerika Serikat membutuhkan 10 dolar miliar, maka mereka menghubungi Federal Reserve. Pemerintah AS harus menerbitkan surat obligasi, surat jaminan, dan memberikannya kepada The Federal Reserve. Surat obligasi itu harus dicantumkan nominal senilai 10 dolar miliar. Setelah The Fed menerima surat obligasi tersebut, The Fed kemudian membuat sebuah nota atau cek yang bernilai 10 dolar miliar dan memberikannya kepada pemerintah AS. Nota atau cek tadi masih belum bisa berfungsi sebagai uang. The Fed memberikan nota tersebut kepada pemerintah AS tidak gratis, melainkan dalam bentuk utang. Oleh karena itu, sampai detik ini, negara peringkat pertama yang paling besar utangnya adalah Amerika Serikat. Setelah mendapat nota Federal Reserve itu, pemerintah AS kemudian menyimpannya dalam akun bank komersial atau lembaga keuangan seperti World Bank dan IMF. Dan dengan penyimpanan ini, nota-nota tadi berubah menjadi uang sah, dan menambah 10 dolar miliar ke dalam saldo Amerika Serikat. Karena zaman semakin canggih, transaksi, obligasi nota Federal Reserve, tersebut bisa terjadi secara elektronik. Tanpa kertas sama sekali. Pada kenyataannya, hanya 3% cadangan uang Amerika yang berbentuk fisik, kertas 97% sisanya hanya berbentuk digital. Sekarang, surat obligasi pemerintah dibuat sebagai alat utang atau jaminan. Jadi, uang diciptakan dari utang. Uang sama dengan utang. Kini, 10 dolar miliar tadi berada dalam akun bank komersial atau IMF atau World Bank. Anggap saja AS menyimpannya di IMF. Di sini menariknya, karena, berdasarkan peraturan, Fractional Reserve Banking, deposito, tabungan, 10 dolar miliar tadi menjadi bagian dari cadangan bank, seperti deposito lainnya. Dan sesuai ketentuan dalam Modern Money Mechanics, setiap bank non-bank sentral, seperti BNI, Mandiri, BRI, Bank Panin, DEL, harus memiliki cadangan dana min 10% dari deposito, tabungan, yang dimilikinya. Dengan kata lain, semua uang yang tersimpan dalam bank tersebut, 10%-nya harus ditahan oleh bank dan tidak boleh digunakan sedikitpun. Itu artinya, dari setiap deposito 10 dolar miliar, 10%-nya atau 1 dolar miliar harus ditahan sebagai cadangan wajib dan tidak boleh digunakan oleh bank. Sedangkan 90% sisanya atau 9 dolar miliar boleh digunakan oleh bank, baik untuk dipinjamkan sebagai utang, berbunga tentunya investasi, membeli saham atau hal lainnya. Asteris membeli saham. Teringat zaman Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana tabungan nasabah Bank Senturi digunakan tanpa izin, dan bangkrut. Kita anggap pemerintah Amerika menyimpan uang 10 dolar miliar tadi ke dalam IMF. Dan pemerintah Amerika mencairkan 3 dolar miliar untuk digunakan dalam negara atau membuat proyek pembangunan. Jadi, sisa 6 dolar yang bisa digunakan IMF untuk dipinjamkan kembali,
dan $1 harus disimpan dan tidak boleh digunakan. Lalu negara Indonesia meminjam dana kepada IMF. Kemudian IMF menyediakan pinjaman, dengan bunga, sebesar $6 miliar. Ingat, seseorang, negara atau perusahaan swasta tersebut harus menyerahkan jaminan harta, aset agar bank komersial, IMF, atau World Bank bersedia mencairkan pinjaman. Kemudian Indonesia membuat akun baru dan menyimpan $4 miliar tadi di IMF. Kini otomatis jumlah cadangan wajib IMF bertambah karena ada akun baru, dan 10% dari akun tabungan tersebut tidak boleh digunakan IMF. Kini, jumlah cadangan wajib IMF berjumlah. Saldo awal akun Amerika sama dengan $10 miliar. Karena peraturan perbankan, fractional reserve banking, maka 10% dari saldo awal ditahan bank, yaitu $1 miliar. Saldo awal akun pemerintah Indonesia tadi $6 miliar. Maka 10%-nya adalah $0,6 miliar yang harus ditahan bank dan tidak boleh digunakan. $1 miliar plus $0,6 miliar sama dengan $1,60 miliar. Begitu seterusnya cara kerja sistem perbankan, luar biasa bukan? Dan suatu bank komersial akan bangkrut jika cadangannya, yang 10% setiap akun tadi, habis digunakan dalam pasar saham atau semua nasabah beramai-ramai menarik seluruh isi tabungannya. 1. Lalu, bagaimana caranya suatu negara misalnya negara Indonesia mendapatkan US dollar agar bisa membeli impor minyak dan gas negara-negara OPEC? Jawabannya adalah dengan meminjam langsung kepada IMF, World Bank, atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki US dollar. Lantas, bagaimana cara pemerintah Indonesia dalam mencetak rupiah? Sistem pencetakan rupiah sama halnya dengan yang dilakukan oleh AS. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menerbitkan surat obligasi dan memberikannya kepada Bank Indonesia, BI. Dan perlu diingat bahwa selain pemerintah, pihak lain juga bisa membuat surat obligasi. Namun, hanya pihak tertentu yang bisa karena peraturannya ketat sekali. Pihak-pihak penerbit obligasi itu biasanya terdiri atas lembaga supranasional, seperti misalnya Bank Investasi Eropa, European Investment Bank, atau Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank. Pemerintah suatu negara, subsovereign, provinsi, negara atau otoritas daerah. Lembaga pemerintah. Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta, dan lain-lain. Apakah Bank Indonesia juga dimiliki oleh swasta? Iya, Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia, sahamnya dimiliki swasta dan tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Privatisasi Bank Sentral Indonesia dimulai pada tahun 1999, sejak B.J. Habibie menandatangani surat perjanjian yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Seperti ini sebagian isi dalam undang-undang tersebut. Menimbang, D, bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Berdasarkan pernyataan di atas, Bank Indonesia menjadi lembaga independen, dan bukan lembaga pemerintah. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1 Nomor 8, Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia. Berdasarkan pernyataan di atas, peraturan dalam Bank Indonesia tidak lagi diatur oleh pemerintah Republik Indonesia. Pasal 4, Ayat 2, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Pasal 4, Ayat 3, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pasal 7, Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pasal 8, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, A.
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank. Pasal 9, ayat 1, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 9, ayat 2, Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Anda bisa lihat sendiri dari isi pasal di atas, pemerintah Indonesia tidak lagi bisa mengendalikan keuangan Indonesia. Jangankan pemerintah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak bisa ikut campur dalam kebijakan BI berdasarkan pasal di atas. Apakah ini bukan syirik? Jelas, dalam agama Islam, segala sesuatunya telah diatur berdasarkan hukum dalam Al-Quran dan Hadits, terutama berkaitan dengan ekonomi. Privatisasi inilah yang membuat Soeharto enggan menandatangani perjanjian ini. Oleh karena itu, dia berusaha dilengsarkan dari jabatannya agar perjanjian ini terlaksana. Zionis melalui anggotanya, yakni George Soros, mengobrak-abrik mata uang negara Asia Tenggara pada tahun 1998. Bahkan, rupiah mencapai rp. 16.800 dolar AS pada Juni tahun 1998. Dengan melemahnya rupiah, ekonomi Indonesia hancur, maka politik pun ikut hancur. Kemudian, Color Revolution bisa diterapkan untuk melengsarkan Soeharto. Bisa saja Soeharto bersikeras mempertahankan jabatannya karena masih banyak TNI yang loyal kepadanya. Namun jika itu terjadi, Indonesia akan bernasib sama dengan Irak, Libya, dan negara lainnya yang hancur akibat kekuatan Zionis. Takdir berkata lain, sudah nasib Indonesia terus diperbudak, dan para ulama Islam Indonesia buta akan hal ini. 2. Pandangan Islam terhadap sistem moneter tersebut. Dari zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, beribu-ribu tahun Allah SWT mengutus hambanya untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir turun adalah mengenai riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 278-279. Pernyataan tegas dalam Al-Quran bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangi siapapun yang melakukan riba. Siapapun yang melakukan riba akan menjadi musuh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ini sungguh pernyataan yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Lantas, bagaimana status uang kertas dan sistem moneter tersebut dalam Islam? Nafi telah mengatakan bahwa Abdullah bin Umar telah membeli seekor unta betina sebagai pertukaran untuk 4 ekor unta dan telah mengaturkan supaya 4 unta tersebut diantar kepada pemiliknya di Rabdah. Muwatta, Imam Malik. Abu Said Al-Khudri berkata, Bilal datang menemui Nabi SAW dengan membawa kurma barni, jenis kurma terbaik, maka Nabi SAW berkata kepadanya, dari mana kurma ini? Bilal menjawab, kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual 2 sa, kurma tersebut dengan 1 sa, kurma yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi SAW. Maka saat itu Nabi SAW berkata, celaka-celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini. Sahih Bukhari, 2145. 1 ekor unta betina lebih besar dari kurang dari 4 ekor unta tunai tidak tunai. Ini tidak riba 1 sa, kurma bagus lebih besar dari kurang dari 2 sa, kurma jelek tunai. Ini riba. Mengapa? Sebab unta tidak berfungsi sebagai mata uang, sedangkan kurma berfungsi sebagai mata uang. Mata uang seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam,
atau gula dengan gula, harus ditukarkan dengan takaran yang sama dan dilakukan dengan tunai. Abu Said Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jawawut ditukar dengan jawawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, tidak mengapa jika sama takarannya dan langsung serah terima tunai. Barang siapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi. Sahih Muslim, 2971. Namun, apabila emas ditukar dengan perak, perak ditukar dengan emas, tidak mengapa walaupun takarannya berbeda. Seperti hadits berikut. Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian. Sahih Bukhari, 2029. Apa hubungannya dengan uang kertas? Bukankah pertukaran antara US$ dengan mata uang negara lain tidak sama takarannya? Pada tanggal 23 September tahun 2016, kurs rupiah dan US$ adalah Rp13.000 sama dengan $1. Ini jelas tidak sama takarannya, dan uang kertas saat ini tidak lagi berbasis emas dan dapat menyebabkan inflasi, ketika uang kertas lebih banyak dibandingkan barang dan jasa. Juga, uang kertas diciptakan oleh manusia hingga menyebabkan ekonomi tidak seimbang. Sedangkan emas, perak, kurma dan yang lainnya diciptakan oleh Allah SWT. Ini jelas perbudakan dunia yang dilakukan oleh AS kepada seluruh umat manusia. Sebab, mereka menciptakan uang dari kertas dan hampa udara, dan uang itu mampu membeli apa saja. Status uang kertas saat ini jelas haram. Apakah saat ini, para ulama Islam terutama di Indonesia mengetahui akan hal ini? Ini pertanyaan yang sungguh memalukan. Jangan harap mereka mengetahuinya. Bahkan MUI saja menghalalkan uang elektronik. Menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan. Truamani menjadi uang elektronik pertama di Indonesia yang mengantongi sertifikat ini. Kalau ada produk sejenis menggunakan syariah, kami belum berikan sertifikat, ungkap Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin. URL. Sejak 1992 telah mulai ada bank syariah. Dan ini menjadi yang pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia saat ini, kata Ma'ruf dalam konferensi pers di kantor Witami Tunai Mandiri, Generali Tower, Jakarta, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2016. URL. Layanan ini memberi kemudahan masyarakat kepada masyarakat bertransaksi, terutama mereka yang tidak memiliki akun perbankan, kata Ma'ruf Amin. URL. Maka dari itu, uang kertas dan juga uang elektronik yang akan muncul adalah sesuatu yang haram dalam Islam sebab uang tersebut diciptakan oleh manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang kertas dapat menyebabkan inflasi penurunan nilai karena jumlah barang, jasa lebih kecil dibandingkan dengan jumlah uang kertas. Sedangkan, emas, perak, beras, kurma, gandum, jawawut, garam, dan barang sejenisnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur jumlah persediaan uang sunnah tersebut. Bahkan nubuat Rasulullah SAW yang telah dinyatakan dalam hadisnya bahwa di akhir zaman nanti, dunia tidak akan bisa lepas dari yang namanya riba. Dan juga Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan datang pada manusia suatu masa ketika tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Sunan Abu Dawud, dari Abu Hurairah. Bagaimanapun, memang sulit untuk tidak memakai uang kertas saat ini, sebab para penguasa melarang menggunakan emas dinar perak, dirham, atau yang lainnya dalam bertransaksi di zaman modern ini.
Berdasarkan peraturan IMF yang tercantum dalam artikel 4, Section 2B, melarang setiap negara anggota IMF menggunakan emas sebagai mata uang. Oleh karena itu berusahalah kembali menggunakan uang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita kembali ke jalannya yang lurus. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah At-Tagabun, 64 ayat 16. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah, 2 ayat 286. Semoga kita dimasukkan ke dalam jannah-Nya dengan apa yang kita usahakan, dan semoga kita digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Quran Surah Yusuf, 12 ayat 101. Sumber: Syekh Imran N. Hossein, Larangan Riba di dalam Al-Quran dan Sunnah.